318 dari 365 hari. Gimana tahun ini? Di beberapa alasan, tahun ini tuh rasanya cukup berat ya. Ada aja kejadian yang terjadi di luar ekspektasi. Ada banyak juga hal yang disemogakan, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tahun ini, kalau dilihat sekilas dengan keadaan hati yang lagi kesal, rasanya mau marah sama keadaan. Kenapa ada banyak sekali hal-hal yang berada di luar kuasa kita? Kenapa kita nggak bisa beraktivitas sama kayak biasanya? Kenapa ada banyak sekali aktivitas baru yang perlu diadopsi? Itu isi pikiranku di awal-awal tahun. Rasanya kesel banget dengan keadaan saat ini. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang-orang. Belajar online yang, ya sejujurnya nggak ngerti-ngerti amat. Bagian ternyebelinnya adalah semua itu terjadi di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengupayakan apa-apa buat ngerubah itu semua. Jadi ya mau nggak mau nerima. Nerima juga nggak jadi perkara mudah. Buat nerima kalau keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Nerima kalau nggak semua rumah punya komposisi aman. Sementara kita sekarang sedang dipaksa keadaan untuk tetap habisin waktu yang lama di rumah. Cerita ke orang juga mereka belum tentu ngerti. Belum tentu mau tahu juga. Keadaan di tahun ini tuh bikin aku belajar banyak sekali hal. Dipaksa keadaan untuk tetap lari, walaupun rasanya mau teriak saking capeknya. Aku gak suka keadaan kayak gini. Tapi kalau denial terus-terusan, benci terus sama tahun ini, gimana mau damainya? Udah berapa banyak ya tangisan yang kebendung di tahun ini? Udah berapa banyak kekecewaan yang patah karena gagal? Ada di bawah tanpa mengupayakan apa-apa itu bikin aku ngerasa gak nyaman. Jadi aku mau pindah dari perasaan itu. Pergi dari rasa terpuruk dan benci dari tahun ini. Aku mau berdamai dengan keadaan. Mungkin kita pelan-pelan akhirnya udah mulai terbiasa dengan situasi sekarang. Udah terbiasa nyapa orang via chat atau tukar kabar dari story Instagram terbaru mereka. Ternyata pasrah juga salah satu cara untuk menerima ya. Bulan-bulan lalu, aku ada di posisi memberontak sama tahun ini. Capek ngelakuin banyak hal sementara keterbatasan jadi teman akrab kita. Dan di tahun ini, aku belajar beberapa hal. Bahwa diem itu gak apa-apa, dan istirahat juga gak apa-apa. Sebelumnya mungkin kita gak pernah sadar betapa kurangnya waktu kita untuk tidur. Tapi di tahun ini, kita punya pilihan untuk tidur sedikit lebih lama. Aku juga gak punya keinginan untuk terus ngelakuin hal-hal yang aku suka. Tapi tahun ini ngasih aku ruang untuk kenal diriku sendiri. Ternyata, kalau dilihat dari sisi lain, tahun ini sedang mengajak manusia agar kenal lebih jauh tentang dirinya sendiri ya. Di tahun ini, aku juga paham kalau nggak setiap keadaan harus keluar dari zona nyaman. Di beberapa keterbatasan dan nggak bisa apa-apa, kita nggak perlu keluar ke zona yang baru. Zona nyaman juga udah cukup. Kenyamanan yang kita butuhin jadi salah satu alasan untuk tetap sehat di masa sekarang. Menetap di zona ini juga nggak apa-apa kok.
Dan di beberapa malam, aku tiba-tiba kepikiran, oh, ternyata tahun ini gak buruk-buruk amat ya. Hebat. Takjub sama diri sendiri karena berhasil pindah dari rasa sedih dan kekecewaan di awal tahun. Gini ya rasanya damai dengan keadaan. Walaupun ya namanya sebuah proses, gak akan selalu jalan mulus dan lancar. Tetap ada waktu-waktu dimana kita capek dengan keadaan. Tapi yang bikin beda adalah kita paham gimana cara bangkit dari posisi itu. Karena kita udah pernah ngelakuinnya. Kita udah pernah berhasil bangkit dari rasa kalut. Jadi, apapun yang lagi dijalanin sekarang, hal-hal yang lagi diusahain keras buat segera berdamai, nikmatin aja prosesnya. Gak perlu buru-buru bangkit seperti kata orang lain. Gak perlu dengerin omongan mereka yang bilang, jangan sedih, atau jangan kecewa. Kamu berhak untuk memvalidasi perasaan kamu sendiri. Dan ambil waktu kamu secukupnya. Hirup udara sebanyak-banyaknya. Pelan-pelan, damai dengan keadaan. Dengan waktu. Nggak usah lari kalau emang lagi ngos-ngosan. Nggak ada yang harus dikejar cepat kan? Jangan lupa istirahat. Nggak segala hal harus selesai sekarang kok.